ulang tahun PGRI, beliau mengatakan bahwa 1 juta guru, di mana kalau masih ada yang belum ada mendapatkan formasi dan Pemda masih belum menyiapkan formasi, maka itu akan disiapkan oleh pemerintah pusat. Nah, itulah makanya itu menjadi tanggung jawab saya, bagaimana saya akan terus mengingatkan kepada Mas Menteri agar pemerintah pusat menyiapkan formasi itu plus juga pendanaannya. Makanya mohon doanya, mudah-mudahan di akhir tahun ini apa yang menjadi problematika guru honorer P1, P2, P3 ini bisa teratasi di tahun 2023 nanti. Yang kedua, para guru-guru, para senior saya, juga tentang persoalan tenaga pendidikan. Ketika kami audiensi dengan teman-teman Pasuruan di kafe waktu itu? Kafe Tengah Sawah. Kafe Tengah Sawah. Alhamdulillah, karena memang saya minta betul lewat Mas Yuda ini, sebenarnya daftar isian masalah apa saja yang masih tersisa di Kabupaten dan Kota Pasuruan. Yang itu insya Allah akan menggambarkan bukan hanya persoalan di Kabupaten Kota Pasuruan, tapi ini menjadi gambaran di wilayah seluruh Indonesia. Dan syukur Alhamdulillah, pagi saya datang langsung ke Jakarta, karena siangnya itu kan kita pertemuan ya. Malam pagi-pagi saya langsung berangkat ke Jakarta karena memang sudah niat untuk mengikuti raker dengan kementerian. Dan alhamdulillah apa yang menjadi keinginan kawan-kawan semua, bukan hanya guru tapi tenaga pendidik, saya sudah sampaikan langsung ke menteri, dan insya Allah nanti di masa sidang yang akan datang akan saya tagih lagi apa yang menjadi komitmen Mas Menteri untuk seluruh tenaga honorer dan tenaga pendidik yang ada di Indonesia ini bisa terakomodir dengan baik juga. Amin. Makanya kita masih punya tanggung jawab ya. Oleh karena saya mohon betul pada penjenengan, jangan lupa terus berdoa dan berdoa, bukakan juga pintu hati Mas Nadiem agar diberikan kekuasaan untuk bisa menampung apa yang menjadi hajat penjenengan semua. Karena apa yang dipikirkan oleh Mas Nadiem selaku menteri ini kan bukan hanya wilayah Kabupaten Pasuruan, tapi guru-guru se-Indonesia. Seperti tadi contoh kasus Ibu Anissa, orang Sulawesi ditempatkan di Tangerang. Ada orang Probolinggo ditempatkan di Jaya-Wijaya. Saya bilang sama Mas Menteri, jangankan ASN, TNI aja kalau ditempatkan di Jaya-Wijaya itu pasti mikir. Yang kedua, jangankan TNI, sinyal aja dibawa ke Papua itu susah kan? Lalu jangan ke Papua, dibawa ke Tutur aja sinyal itu susah banget. Makanya sekali lagi, apa yang menjadi problematika penjaringan semua di Kabupaten Kota Pasuruan ini, nanti saya mohon ya, di akhir acara ini, Mas Yuda ya, saya minta betul nanti ada daftar isian masalah, mungkin bisa diperbaharui, ya. Bisa diperbaharui, nanti di masuk masa sidang yang akan datang, bisa saya bawa kembali, untuk saya bisa berikan ke Mas Nadiem dan Ibu Nunung. Ya. Nah, teman-teman semua juga jangan malu diri, ya jangan malu diri untuk memberikan masukan daftar isian masalah dari masing-masing kecamatan maupun kota. Nanti berikan ke Mas Yuda, insya Allah dari semua daftar isian masalah itu dikumpulkan menjadi satu. Syukur-syukur nanti ada rekomendasi juga dari Dinas Kabupaten Pasuruan. Ya. Nah, nanti hal itu akan saya bawa langsung ke Menteri Pendidikan dan Ibu Nunung. Nah, inilah enaknya kalau jadi di dapil ada anggota dewannya kan gitu. Iya, betul Pak. Gitu ya, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegelisahan penjenengan semua, khususnya Tendik, saya tempoh hari jenengan ya, yang ibunya daftar di SD itu, ibunya beliau ini daftar PNS 2 tahun lagi mau pensiun. Jadi tesnya bareng sama anaknya. Saya bilang, Bu, itu waktu mau tes gimana? Jangan ngelihat soalnya, pegang mouse-nya aja udah goyang kan gitu. Ya kan? Oh iya, sedikit lagi. Ibu-ibu semua, saya awal masuk DPR, ini agak panjang sedikit, agak cerita 2-3 menit. Saya itu sudah mengajukan ke Menteri 3 poin. Yang pertama adalah adanya klasterisasi. Ada klaster A. Klaster itu A itu meliputi wilayah Jawa, DKI dan Banten. Klaster A. Klaster B itu wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Klaster B. Klaster C itu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT. Apa fungsinya klasterisasi? Tentang passing grade. Passing grade itu tidak harus sama antara klaster A, klaster B, klaster C. Misalnya kalau klaster A 80, klaster B ya 70, klaster C ya 60. Karena betapa tidak adilnya kalau itu disamakan antara A, B, dan C. Ya. Lalu gimana? Di Papua yang infrastrukturnya masih kurang harus disamakan dengan
wilayah Jawa kan gitu. Jangankan wilayah Jawa sesama Pasuruan saja, antara kota Pasuruan dengan Tutur Kosari itu kan sudah berbeda gitu. Apalagi dibandingkan dengan orang Jaya-Wijaya. Yang kedua yang saya usulkan juga berbasis karakterisasi bagi pejuang-pejuang pendidikan yang sudah masa baktinya di atas 10 tahun itu tidak usah ikut tes lagi. Betul, Pak. Apalagi yang sudah di atas 20 tahun. Apalagi sudah di atas 20 tahun masa baktinya orangnya ada di Papua, harus diadu dengan orang Pasuruan kota kan. Lawang yang kemarin dituntun aja anak sama ibu udah pegang apa bos aja, itu bersaing antara ibu sama anak, ini kan sudah gak adil sekali. Ibu ini sudah mau purna. Ibu ini siapa? Kita. Nah ini berdiri. Nah ini loh, ini beliau ini dari SDM. Saya datang langsung dari ketemu ibunya juga kan. Ibu sama anak itu tesnya bareng kan, boleh betul ini negara. Duel ibu dan anak betul. Untuk anaknya mau berbagi kasih sayang gitu. Jadi dikasih kerpean gitu. Yang ketiga usulan saya, bagi yang sudah menerima P3K itu tidak harus pindah dari sekolah asal. Saya temukan di beberapa daerah, khususnya di sekolah SLB, sekolah luar biasa, betapa sedihnya sekolah SLB itu ketika guru kesayangannya harus pindah ke sekolah lain. Kenapa? Karena yang namanya guru di SLB bukan hanya butuh pintar, tidak hanya butuh terampil, tapi kesabaran yang harus dibangun. Kalau dia pindah, itu kan mencari guru penggantinya sangat susah sekali. Yang kedua, yang sangat dirugikan dengan pindahnya sekolah P3K itu ada dua organisasi besar yang ada di Indonesia, yaitu satu Nahdlatul Ulama, kedua Muhammadiyah. Indonesia belum lahir, dua organisasi ini sudah mengelola pendidikan. Bagaimana rasanya kalau guru-guru kesayangannya yang sudah mengabdi 10 tahun tiba-tiba karena ingin mendapatkan P3K harus melepaskan guru itu pindah ke sekolah negeri. Ini kan sangat jalan. 3 poin itulah yang saya usulkan, dan saya selalu mengingatkan kepada Mas Menteri agar 3 poin yang apa saya usulkan itu menjadi kebijakan tersendiri. Makanya saya selalu mengatakan di setiap rapat itu, kalau dulu kita mendengar guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, saat ini mohon maaf ya, guru pahlawan tanpa tanda penghargaan. Saya kira itu kawan-kawan semua, jadi tetap harus semangat ya. Hari kita nanti bersama Mas Huda, saya minta tolong nanti ada follow up Mas ya. Daftar isian masalah apa saja yang masih tersisa di Kabupaten Pasuruan ini. Nah, ini juga ada Mas Nana, nanti bisa disampaikan, kita bisa berkolaborasi Mas ya. Ini bukan dalam rangka menyalahkan Mas Nadi, bukan. Masih ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh kementerian, wajar saja karena yang diurus jutaan orang.